Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dengan Muhammad Fajri, MPM 50231. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu elemen-elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Perubahan kebijakan 2013 menyangkut 4 elemen perubahan kurikulum, yaitu pada standar kompetensi lulusan SKL, standar isi atau SI, dan standar proses. Yang terakhir yaitu standar penilaian. Di dalam SKL terdapat sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya itu pengetahuan, yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan. Memiliki artian memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis. Kemudian yaitu standar isi atau SI. Standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kita masuk ke materi yang kedua, itu elemen kurikulum darurat. Di dalam kurikulum darurat, Mendikbud membeberkan kompetensi dasar dikurangi secara dramatis untuk setiap mata pelajaran. Jadi, kami di Kemendikbud melihat seluruh kompetensi dasar per pelajaran dan kami memiliki kompetensi dasar yang terpenting dan menjadi esensial, akan menjadi fondasi bagi pembelajaran dan level kompetensi berikutnya dan menjadi persyaratan untuk maju ke level selanjutnya. Jadi, kurikulum ini agar para guru bisa fokus sehingga tidak melebar, melainkan mendalam. Lebih baik mendalami yang esensial daripada tidak ada yang tuntas. Jadi, ini bukan membuat kurikulum yang menjadi tidak standar, melainkan memilih akan terfokus, sedangkan pelaksanaan kurikulum darurat ini berlaku sampai akhir tahun pelajaran. Tidak hanya membeberkan modul untuk pembelajaran, Kemendikbud yang juga memberikan paket asesmen diagnostik bagi guru yang menjalankan kurikulum darurat. Sehingga menurut Nadiem, guru dapat mendiagnosis asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu elemen kurikulum paradigma baru. Di dalam kurikulum paradigma baru ada 3 elemen penting di dalam kurikulum paradigma baru, yaitu berbasis kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Yang kedua itu pembelajaran yang fleksibel, penyusunan capaian pembelajaran dalam fase-fase 2 atau sampai 3 tahun, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaiannya. Kemudian yang terakhir yaitu karakter Pancasila. Sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek interdisipliner
yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelancar Pancasila. Banyak pembaruan yang tidak lagi seminggu muncul pada kurikulum baru ini, seperti salah satunya yang akan kembali mata pelajaran yaitu TIK, Teknologi Informasi Komunikasi. Pada jam pelajaran yang akan diterapkan per tahun, tidak lagi per minggu seperti KTSP sampai 2013. Baiklah, cukup sekian untuk penyampaian materi ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ke video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.